Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya, Allah telah kuatkan ayatnya yang membimbing kita agar kita berbuat baik dengan keluarga kita. Bahkan Allah gambarkan dengan silaturahim. Jadi kita harus silaturahim dengan keluarga kita. Istri-istri kita harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Bahkan jadikan istri kita sebagai permaisuri di dalam keluarga kita. Gak boleh ada yang namanya KDRT, gak boleh. Kalau KDRW ada gak kira-kira? Gak ada ya. Adanya KDRT. Masya Allah. Saudaraku sekalian. Maka kalimat berikutnya kita lihat coba pada ayatnya di sini. Kalimat berikutnya adalah apa? Wal miskin. Artinya kita harus berbuat baik juga, bukan hanya sama keluarga, tetapi juga adalah orang-orang miskin. Lalu apalagi wabnas sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Lalu kata Allah di akhir kalimat ayatnya ditutup dengan apa? Wala tubadzir tabdzira. Jangan engkau memubadzirkan. Artinya sesuai porsinya, jangan berlebihan. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudaraku sekalian, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya, kalau tidak salah urutan hadisnya yang ke-6035 urutan hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana dikatakan bahwa inna khiyarakum ahasinukum akhlaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang berbuat baik kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada anak-anak yang membutuhkan pertolongan, kepada miskin, kepada musafir, dan lain sebagainya. Maka saudaraku sekalian, ini dari hadis ini artinya pesannya akhlak. Silaturahim itu di dalam keluarga akhlak yang utama. Ini mah kadang-kadang sebagai orang tua kita marah-marah kepada anak-anak. Anak baru pulang sekolah langsung dimarahin. Sampai anaknya pusing, di sekolah belajar pusing, di rumah dimarahin, pusing juga. Ini polanya sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita melihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nyata bisa kita lihat di dalam kitab-kitab sejarah. Di sana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat berakhlak kepada istrinya. Istri beliau yaitu adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ini seorang istri yang sangat belia, sangat muda umurnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin menghibur hati istrinya, yaitu Aisyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak beliau untuk berjalan-jalan. Ya makanya kalau para suami sekarang untuk menghibur istri, ajak tuh istri jalan-jalan. Jangan istri kerjaannya cuma 3R doang. Tahu 3R? Tahu nggak jamaah 3R? 3R itu, R yang pertama dapur. R dapur, ya. R-nya belakang, R dapur. R yang kedua sumur. Jadi dapur kerjanya istri cuma masak, kan begitu. R yang kedua adalah sumur, kerjaan istri cuma nyuci, kan begitu. Nah, R yang ketiga itu bisa difahami sendiri ya. Jadi kerjaannya bukan itu saja. Sebenarnya
Kerjaan istri itu luar biasa banyaknya. Istri jangan cuma di rumah doang. Ajak istri jalan-jalan. Hibur istri supaya hatinya selalu senang, gembira. Kita aja suami kadang-kadang butuh kesenangan, butuh hiburan. Apalagi istri. Masya Allah. Nah, suatu ketika Rasulullah itu menghibur istrinya. Lalu kalau zaman sekarang kan banyak hiburan ya, banyak tempat-tempat hiburan. Istri Rasul itu dihibur sama Rasulullah SAW dengan apa? Ayo Aisyah, kita lomba lari, ayo. Masya Allah. Lomba lari. Aisyah bercepat-cepat larinya. Ketika kemudian Aisyah bercepat-cepat larinya, dan kita juga faham, perempuan pasti kalah dengan larinya seorang laki-laki. Masya Allah. Ternyata Rasulullah berpura-pura kepayahan. Akhirnya Rasulullah kemudian mengalahkan. Dia ingin kalah dalam perlombaan itu. Dan akhirnya Aisyah lah yang menang dalam lomba lari yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Aisyah. Dan betapa senangnya Aisyah ketika Rasulullah itu kalah di hadapannya. Masya Allah. Itulah Rasulullah SAW yang ingin sekali membahagiakan keluarganya. Istrinya yang awalnya termenung, sedih, tapi ketika kemudian Rasulullah SAW hibur, akhirnya kembali ceria dan menampakkan wajah yang berseri-seri. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau udah kita ingin selalu membahagiakan istri kita, membahagiakan keluarga kita, itu yang namanya KDRT, itu yang namanya KD yang lainnya kagak ada di dalam keluarga kita. Itu yang namanya, mohon maaf, kita kadang-kadang main kasar sama anak, kagak ada. Itu namanya main kasar sama anak, gak ada. Menggampar anak, kagak ada. Yang adanya adalah rahim, yang adanya adalah kasih sayang di dalam keluarga kita. Masya Allah. Iklan begitu banyak lagi. Baik, kita akan jeda sedikit. Insya Allah tetaplah mengikuti kajian Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.